Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, para simbah nyai, wabil khusus simbah nyai Khairon, simbah nyai Hilyah, konco-konco santri salafiyah ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan saged pepanggihan, kita bisa ketemu, bisa silaturahim. Moga-moga jadi satu pertemuan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu pertemuan yang penuh makna, penuh arti, dan yang paling penting moga-moga alaqah bainana wa bainakum, mugi-mugi dados alaqah sing mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ini mungkin adalah sowan kami ke pondok ini yang pertama, dan saya tidak pernah menduga bahwa situasinya luar biasa ini. Bahkan kami merasa berbangga hati dan juga merasa memiliki satu optimisme bahwa memang benar santri insya Allah tidak akan pernah mati, bahwa santri dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tidak pernah padam akan yang namanya kreativitas, kreasi, dan potensi. Saya baru datang tahu-tahu disambut tarian-tarian yang luar biasa. Saya juga baru tahu kalau tarian itu ternyata dari Pasuruan, setahu saya dari Aceh. Tapi walhasil saya kesini tidak dalam rangka apapun, sebagaimana saya aturkan kepada para gawagis, kepada para nawaning. Gawagis kabeh nawaning itu mu'arab, jadi bahasa Jawa yang kemudian kita paksakan menggunakan bahasa Arab. Gawagis itu jamak syadnya gus-gus, yang tindak, yang berkenan silaturahim ke rumah kami. Saya matur, saya tidak ingin ngomong apa-apa, saya hanya ingin menyambung silaturahim. Cuman niatan kami hanya ingin mendoakan moga-moga pondok ini moga-moga istiqomah, moga-moga nizam. Saman paham nizam apa? Lah gak apa-apa, wong cik santri, wong durung bunyai. Artinya ya gampang gak pahaman itu ya bagus. Artinya nizam itu berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan yang paling penting moga-moga sama ngaji di sini mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibuka, pikirannya dibuka, kesadarannya dibuka untuk pada akhirnya mendapatkan keberkahan dalam ngajinya, dalam nyantrinya, pada akhirnya mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang barakah, ilmu-ilmu yang punya kemampuan untuk mendekatkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang mampu membangun ketakwaan pada diri sampean semua. Barokah adalah sebuah ilmu yang mungkin tidak seberapa secara zahir, tapi tanpa kita sadari karena ketulusan niat, keseriusan ngaji, keseriusan mondok, ketulusan kita berkhidmah, tahu-tahu berkembang dengan sendirinya. Allahumma amin. Jenengan-jenengan ini penting sekali. Beberapa orang menganggap bahwa ngaji itu untuk
para laki-laki itu sebetulnya jauh lebih penting adalah jenengan-jenengan ini. Saya sampai lupa bahwa kakak saya itu juga jebolan Salafiyah ini. Kakak saya ini 6 bersaudara, dan kakak saya yang pertama adalah alumnus pondok kalian ini. Dan yang paling penting untuk kemudian kamu teruskan adalah kakak saya itu menjadi satu-satunya dari 6 bersaudara yang dimiliki oleh bapak saya yang bisa ngaji, ya cuman itu. Artinya kakak saya itu satu-satunya anak yang kemudian sudah mendapatkan syahadah dari bapak saya bahwa anak saya yang bisa ngaji ya cuman itu. Yang lain itu ya hidup gitu aja. Artinya saya sangat berharap pada akhirnya ada jebolan-jebolan salafiyah yang kemudian tidak jauh-jauh atau bahkan menyamai atau bahkan melebihi apa yang dicapai oleh kakak saya. Semantep awakmu idzil fata hasba atiqadihi rufi. Sampean itu jangan pernah ragu akan harapan-harapan atau doa-doa yang mungkin bisa kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean jangan pernah merasa mungkin gak yo aku luwih ngalim tinimbang simbah nyai. Sangat mungkin. Apa yang tidak mungkin? Iktasid fi kulli hal walakin baligh fi du'a li'annaka tas'alu rabbal mustahil. Kita ini dalam setiap hal sebaiknya kita ini sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Tapi tolong khusus untuk berdoa kita ini agak ngoyo. Kita ini agak ngoyo karena santai saja. Yang kita mintai adalah Allah yang maha mengabulkan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang kayaknya tidak mungkin secara logika kita. Yang penting sebagaimana pepatah Arab mengatakan kun rajulan rijluhu fissara wa hamatu himmatihi fissuraya. Carawamu ya guni imra'atan rijluha fissara wa hamatu himmatiha fissuraya. Kamu harus jadi perempuan yang tetap memiliki tawadhu, rendah hati, kesadaran banyaknya kelemahan, kekurangan dalam diri kalian, tapi tolong himmah dan cita-cita kalian tolong jangan sampai terbatas. Kita ini semua adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau acaranya apa ya lali aku? Maulid. Saya tadi baca di situ. Saya baru ngeh kalau ternyata acaranya adalah maulid. Padahal saya itu termasuk orang yang kurang suka, mohon maaf Gus, kalau diundang maulidan. Apalagi kayak hari-hari ini saya belum mengadakan maulid tapi sudah diundang maulid. Saya itu memang kurang suka diundang maulid, bukan faktor apa-apa. Karena saya pikir, saya khawatir nanti yang mendapatkan pahala maulid itu adalah mereka-mereka yang ikut merayakan maulid, tapi yang tersandung hisab karena maulid adalah orang-orang yang selalu menganjurkan pentingnya maulid. Karena rata-rata orang mengadakan maulid itu yang mengeluarkan biaya itu mereka-mereka jamaah, santri, masyarakat. Kiai ini malah untuk amplop. Aku masalah ya. Hisabnya gede yo. Makanya aku rada wedi. Rasulullah saja. Kamu pernah belajar kitab Jawahirul Maknun apa tidak? Di sana ada istilah lahu himamun. Belum sampai sana. Berarti haram satupun dari kalian kemudian punya cita-cita untuk meninggalkan pondok ini sebelum itu semua selesai.
Lah wong kuwi cek awal awakmu gak nyantol. Lahu himamun gak ono sing ngapal. Tapi gak apa-apa, tenang saja. Kula niku nggadah kiai asmane Romo Kiai Mahfud. Suatu ketika beberapa hari itu saya ada satu kemuskilan dalam sebuah pelajaran. Ketika itu saya lagi belajar alfiyah, kemudian ada satu masalah yang saya merasa tidak mampu mencerna dengan baik. Beberapa hari saya tanyakan, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan atau menyenangkan. Tahu-tahu ketika saya ngaji Bukhari, dan kebetulan ngaji Bukhari itu sebetulnya yang ngaji adalah orang tua saya, tapi beliaunya kebetulan haji. Akhirnya digantikan oleh paman saya itu. Tahu-tahu beliau dawuh begini, nek ora paham tenang ae, wong-wong dadi kiai. Engko lek dadi kiai paham-paham dhewe. Alhamdulillah tidak beberapa lama setelah beliau dawuh itu, tahu-tahu saya langsung mengerti dan saya langsung bisa mencerna dengan baik. Mulai itu saya langsung merasa aku ketok wis kiai, Pak. Oke. Dan ternyata sampai detik ini belum juga berkesempatan jadi kiai. Kemana-mana tetap Gus, tapi saya lebih cocok dipanggil Gus itu karena Gus itu nggak kayak kiai bebannya. Misalnya kayak Ustadz Khairon, itu beban yang berat. Ustadz itu adalah alimun alamatun amilun nasyirun bi ilmihi dan lain sebagainya, itu Ustadz. Dan alhamdulillah saya tidak pernah punya pangkat itu. Gus, nek salah dimafu wong cik Gus, nek bener orang akan berhusnudzon, bahkan mendoakan insya Allah calon kiai. Nah itu aku cocok. Tapi nek keliru, yes koyok najis maafun loh. Ya najis yang kemudian dimaafkan, tapi ya tetap najis saya. Ini kau yang rencang kulo Gus Muhis. Kulo supe kalau Gus Muhis itu termasuk warga naturalisasi di sini. Ya, ini kau yang rencang kulo yang sekarang mulai khianat dengan saya. Karena beliau hari-hari ini sudah terlalu jauh dari saya, tidak pernah ngindangi saya, tidak pernah nyambangi saya, tidak pernah menanyakan kabar saya. Karena ya mohon maaf, kulo niku mantan cepotan NU dan beliau masih menjadi pengurus NU. Mungkin beliau sangat khawatir kalau masih berhubungan dengan saya, dia juga khawatir ikut dipecat di kemudian hari ya. Ya Allah, tapi mboten. Kulo tetap tresno kali Gus Muhis. Iyalah. Kenapa tadi saya matur? Salah kalau orang menganggap bahwa laki-laki hanya laki-laki yang dianggap penting untuk kemudian ngaji, belajar, melakukan pendidikan dan lain sebagainya. Tidak, panjenengan jauh lebih penting. Karena al-ummu madrasatun in a'dataha a'data syi'ban tayyibal a'raq. Bahwa jenengan ini adalah calon-calon ibu. Jenengan ini adalah in salahat salahal bilad, in salahat salahatil bilad, wa in fasadat ya. Ketika negara dalam hal ini pemerintah mencanangkan 2045 Indonesia emas, maka itu semua ada di tangan panjenengan para calon ibu. Apa yang panjenengan persiapkan untuk berproses menjadi ibu-ibu di kemudian hari. Karena al-ummu madrasatun in a'dataha a'data syi'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah sekolahan pertama yang dilalui oleh anak-anaknya. Kalau ibu ini kita persiapkan dengan baik, kalau ibu ini memiliki atau calon-calon ibu kayak kamu ini memiliki kesadaran tinggi,
bahwa pada akhirnya nanti kamu memiliki tanggung jawab luar biasa rupane anak-anak kalian semua, maka kamu akan mati-matian untuk memantaskan diri, untuk meyakinkan calon anakmu bahwa kamu adalah ibu terbaik untuk mendampingi tumbuh kembangnya di masa yang akan datang. Al ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta syi'ban tayyibal a'raq. Al ummu raudun in ta'ahadahul haya birayyi awraqa ayyama iraqi. Ibu itu ibarat pertamanan. Kamu gak duwe taman? Wonten ya, karena contoh mau welas. Betul. Iku pengasuh kon golekno taman. Untuk mengingat-ingat ini bahwa perempuan-perempuan itu adalah ibarat pertamanan, ibarat taman-taman yang indah. Keteduhannya, ketenangannya, kesejukannya itu tergantung seberapa kuat mereka dirawat, seberapa rutin mereka kemudian mendapatkan pupuk dan siraman. Artinya kualitas kamu itu ditentukan seberapa siap kamu ini untuk pada akhirnya menyadari bahwa oh iya, saya ini adalah calon-calon wadah tokoh-tokoh bangsa 20, 30 atau bahkan 50 tahun ke depan. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Ya Gus, cuma mantuk-mantuk tok Gus. Niku kanca kula tok niku susah kula. Kayak nyapor ini barang. Apa mau aku cerita apa sampai lali aku? Oh iya. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi, bahwa air mineral itu kita lihat layak minum atau tidak, kita anggap ini bersih atau tidak, itu sebetulnya tergantung tempatnya. Kalau tempatnya bersih, itu kayak di meja-meja itu, kamu lihat airnya bersih karena memang tempatnya bersih. Wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Kenapa tadi saya katakan bahwa ketika pemerintah, ketika presiden misalnya mencanangkan apa? Kakak. Wis nang suwi malah mau kayak jahe, mau padane marung bae. Enggak betul. Saya itu memang menolak adat orang ngaji, orang ngomong kemudian dikasih banyak minuman. Sama pernah lihat nggak? Ada orang ceramah depannya banyak minuman itu. Saya dari dulu menolak itu. Bukan faktor apa-apa. Saya khawatir ditangkap oleh para samiin, oleh para hadirin, oleh para nadirin, orang-orang yang melihat, yang mendengar, orang-orang yang datang itu kemudian menganggap terus bisi anake ngono lho le, kowe aja sampai dadi wong alim, apa meneh dadi kiai. Kowe lek dadi kiai ngono kae. Manganmu akeh ngono kae. Kowe engko nek dadi kiai ngrepoti ngono kae lho. Kan ono botol-botol akeh. Itu mengesankan bahwa kita mau ngaji atau kita mau nasrul ilmi itu ribet, paham nggak? Nggak boleh gitu itu, nggak boleh ribet, santai saja ngaji ya ngaji saja. Lah nanti ngopi ada sendiri tempatnya. Dan lagian kalau ada minumnya nanti menjadi lama dan itu masalah. Mergo al kalam itu kadawa. In aglal tanafa wa in aksar taqatal. Ngomong itu kayak obat, kalau terlalu banyak overdosis, kalau secukupnya itu sangat bermanfaat. Ayo coba kamu sekarang agak sakit demam misalnya, kamu pergi ke dokter kasih obat untuk kamu selesaikan 14 hari, langsung kamu minum sehari, ya enggak jadi puskesmas, ya mesti rumah sakit dilungkas. Atau kalau salah penanganan idza ja'ak
malakani. Loh tenan, nanti kalau kamu sudah didatangi dua malaikat yang tenang, itu sama-sama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, itu faktor omongan. Nah, omongan itu harus terukur, harus tertib. Aku mau cerita apa sampai lagi gara-gara ngombe malu. Wa awwalu khubsil qaumi hubsul manakihi. Indonesia akan baik-baik saja atau tidak, apakah Indonesia akan bisa kita harapkan di masa-masa yang akan datang, tergantung kalian. Tempat-tempat calon-calon putra-putra terbaik dilahirkan. Hubsul manakih, al-manakih, tempat-tempat kandungan, itu kamu semua. Makanya moga-moga sekali lagi, moga-moga kamu berhasil sukses di pondok ini. Kamu yang mantep, kamu yang tenang, kamu semua moga-moga punya satu apa ya, tuma'ninah. Ada tuma'ninah, ada sakinah, ada istiqamah. Kadang-kadang wong-wong yang ngono tuma'ninah sakinah itu didongakno wae dadi manten tok. Enggak saudara, bahwa ketenangan, kenyamanan itu harus dimiliki dalam setiap proses perjalanan hidup kita, bukan hanya ketika menikah saja. Dan kamu juga begitu. Oh, usah kesusu, ojo sampai kamu terganggu dengan hal-hal itu. Saya pernah baca dalam kitab Hawamil wa Syawamil miliknya Al-Imam Abi Hayyan, itu dikatakan, ini mumpung ingat saja, la yablugha talib minal ilmi haqa'iqahu wa asrarah hatta takuna al kalimatul hasna asyrafa indah minal jariyatil adhra wal makna al mukawwam ahabba ilaihi minal mal al mukawwam. Ojo gaya mantuk-mantuk we, ora paham mantuk-mantuk kamu ya, aneh-aneh. Bahwa seorang santri itu tidak atau belum boleh untuk dianggap sebagai santri sejati, santri yang bisa kita harapkan kesuksesannya di masa-masa yang akan datang, sampai santri ini punya jiwa, punya mindset bahwa al kalimatul hasna, dawuh-dawuh hikmah, dawuh-dawuh penting yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu jauh lebih penting diperjuangkan daripada calon-calon suami atau calon-calon istri. Artinya ketika kamu menganggap bahwa satu mata pelajaran atau bahkan hanya sekedar satu bait pelajaran itu jauh lebih penting untuk kamu perhatikan daripada godaan-godaan syaitani rajim yang ada di luar sana, godaan-godaan at-tamasih. Iya, sama tahu tamasih apa tidak? Apa itu? Oke. Tamasih itu jamak, mufradnya timsah, maknanya oh, kamu tetaplah jadi wanita yang hanya dengan kecoak saja kamu hindari, apalagi buaya. Paham ya? Paham ya? Saya toh, ojo tepuk tangan, kita tidak butuh tepuk tangan itu, yang penting kamu paham betul ini, paham enggak? Bahwa sebagai santri sejati kamu akan jauh lebih mementingkan al kalimatul hasna. Kalau bahasa kitabnya memang minal jariyatil adhra, jangan sampai bapak-bapak ini mementingkan mbak-mbak daripada atau mengalahkan matlaah, paham right? Bahkan wal makna al mukawwam, memahami satu bab itu jauh lebih penting kita perjuangkan daripada al-mal al-mukawwam, daripada mungkin rekening yang sehat. Seorang santri jauh lebih mementingkan memahami kitab dengan baik daripada dia harus berkeringat untuk mencari. Oke, bagus. Paham ora? Mergo santri mbo ya, santriku pancen rada angel. Santriku aku dhewe ya rada bingung. Bentuke gak patek meyakinkan tapi gampang urip.
ada satu i'tiqadin jazimin fi qalbihi bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzaq li talabatil ilmi. Ada satu kemantapan yang tidak ada batasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat murah untuk para santri dalam hal-hal yang berkaitan dengan rizki. Kok ono santri golek rizki rodok kangelan, pancen dari awal kesantriannya gak patek mantep deh, gak patek mantep. Makanya kulo nembe winginane, nah ini kan kamu perempuan-perempuan semua ini yang insya Allah kalau memang Allah takdirkan laku pada akhirnya, loh itu kan semua takdir Allah Ta'ala, kamu jangan sok-sokan. Ketika ada orang datang, saya kata kok isa iki ono santri sepedae tahun-tahun piro, misalnya tahun 2011 Supra misalnya ngono, mencoba untuk matur ke orang tua kamu, meminta bahwa kamu akan dijadikan pendamping perjuangannya, berkhidmah. Dan ada yang datang di saat yang tidak terlalu lama pakai mobil misalnya, tapi bukan santri. Kira-kira kamu akan dorong orang tuamu milih yang mana itu? Kalau kamu seperti itu mentalnya, kayak yang tadi teriak mobil tadi itu, kamu tidak akan pernah dapatkan laki-laki yang kayak beliau-beliau itu, apalagi kayak saya. Saman tahu, loh ini enggak, ini ada istri saya ngomong, loh ini bener ini. Dari awal saya pertama kali nontoni, kalau kata orang Jawa, kalau kata orang Kediri nontoni, kalau sini apa ya? Sami nggih. Dalam nontoni, saya ini nontoni atau apa ya? Ta'aruf, bukan ta'aruf, bukan apa ya? Ya pokok nontoni, nggak ngerti bahasa Arab ya. Ya nontoni. Pokoknya nontoni kalau kata orang Jawa. Saya sowan ke Rembang, ke Lasem, ke tempat mertua saya. Saya langsung matur pertama, mohon maaf Yai, pertama-tama saya silaturahim, yang kedua sebagaimana panjenengan pirsa ya kayak tadi itu, tapi saya juga akan matur Yai bahwa saya ini nggak bisa apa-apa, yang alim itu bapak saya. Iya kudu ngaku no, gak ngaku piye masalah iki ngawur. Yang alim itu bapak saya. Yang kedua, saya ini nggak punya apa-apa, yang kaya bapak saya. Tapi saya hanya punya niatan yang baik untuk kemudian ngajak putri panjenengan ngaji bersama. Iku kok moro tuaku mentalnya kayak kamu tadi itu, kiamat. Ternyata jawaban mertua saya apa? Enggak bagus, pokok jazil jak ngaji. Aku iki kambe Umi tidak punya apa-apa sampai hari ini, kemudian kami bisa berkembang seperti ini barokah ngaji, nerusne perjuangane simbah langsung dikei sarung aku. Loh ini calon mantu, paham gak? Moro tua sing ngerti regane mantu, paham gak ya? Loh penting ini, langsung dikei sarung yang seumur hidup saya belum pernah megang sarung lebih baik, lebih mahal daripada sarung itu. Langsung kasih. Dan itu pun mertua saya masih bilang begini, sampean seneng gak sarung biasa ini? Kamu suka apa tidak sarung biasa seperti ini? Padahal saya ketika dibuka sarung itu, saya melihat ini adalah sarung Samarinda. Sarung Samarinda pertama saya yang paling bagus yang pernah saya miliki. Loh saya itu nih, mereka
mertua kula termasuk bojo kula faham bahwa idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuh. Kalau ada laki-laki datang kemudian kamu lihat bahwa dia ini secara agama, pendidikan keagamannya jelas, sanadnya jelas, ngajine jelas, terima. Kalau enggak kamu terima, illan taf'aluhu takung fitnatung fil ardi wa fasadung kabir. Kalau calon-calon seperti ini walaupun bentuknya casingnya belum jelas sama sekali, kemudian tahu kamu tolak, kamu pasti akan mendapatkan penyesalan yang tiada akhir pada akhirnya. Lo tenan. Makanya yang ngono kuwi. Wa kadzalik. Sampean-sampean ini penting sekali. Bocah-bocah jomblo-jomblo, ikan mau syuting loh, mesti dulu kasih mau upload, mau nyapos, mau ono awakmu. Calanang-lanang dimanapun, golek yo kudu santri. Artinya ya Allah, bahwa alasan perempuan itu layak dipilih iku ya kesantrian ya Pak. Jadi tungkahul mar'ah li arba, lima liha. Ada beberapa alasan laki-laki itu memilih perempuan, memilih calon pasangan. Yang pertama apa? Lima liha. Mergo akeh wong lanang iku pengen katut sugih mergo entuk mertua sing ya iya, akselerasi paling cepat kuwi. Gak usah jadi PNS, pokok pastikan mertua kita tanahnya, mobilnya oh no, cepet kuyaan. Atau li jamaliha, itu normal, cantik misalnya, normal. Auli hasabiha, atau agak tau santri-santri moro-moro pengen entuk anak kiai, akselerasi jadi gus paling cepet ya dipek mantu kiai. Lho lek kula pancen asli kecilik, sama sekali tidak ada yang naturalisasi dari saya ataupun istri saya. Tapi dawuh Kanjeng Nabi yang terakhir alasan perempuan dipilih faktornya apa? Liti fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau kamu pengen beruntung fid dunya wal akhirah, maka cari perempuan yang kuat agamanya, yang jelas pendidikan. Ya mesti. Nek ora pasti akan menyesal kamu, pasti akan menyesal. Lo saya itu. Ada bojoku kula nih baturi kula mboten kok. Mergo kula mlete mboten bojoku kula ket awal kali kula niku mboten demen. Istri saya itu dari awal melihat saya ini bocah kok melelet men. Kula niku mulai kere ke melelet. Karena apa? Karena ada Fathul Qorib, ada I'anah, ada Mahali, ada Fathul Wahab, ada Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir yang ada dalam diri saya, dan saya tidak boleh untuk tidak kemelelet. Lek duit belas gak duwe. Karena saya yakin memang kuwi tugasku, masalah duit gampang, sementing pokoknya urip. Dan betul, saya itu menikah pagi subuh dan tidak mandi. Iya kan, iku kan akeh seksine iku. Iku bocah-bocah jeneng pondok kabeh iku jan. Malamnya mahar yang diberikan oleh orang tua saya untuk istri saya itu sudah saya pinjam. Wong saya tidak punya uang. Sudah saya pinjam untuk kemudian saya jadikan modal bekerja. Seiring berjalannya waktu, kemudian hasil itu bisa kami buat kredit sepeda motor. Awakmu paling kan mikirmu mek, iku sawah Gus Kausar, tumpakane kaya ngono. Kowe kan ndelokmu saiki. 20 tahun lebih saya menikah sama istri saya, kemudian lelek bojoku kesusu ndang ngene, motor aku.
Paham awamu? Tapi paham maksudku awamu? Paham ora? Ya itulah mungkin yang dimaksud oleh teman-teman berangkat dari, kan anak ono toh calanang-lanang ngomong siapa yang mau mendampingi saya mulai dari, tapi jawab sebagai santriwati salafiyah, santri perempuan-perempuan salafiyah, kami tidak senol itu. Kami adalah bimbingan ustadzah yang sangat berkompeten. Jangan kamu tarik lagi saya ke set nol yang kamu mau atau yang ada di otak kamu. Bensin mau ya? Nol, enggak. Kamu ini sangat berharga. Hargai dirimu. Yang mampu menghargai kamu, yang mengerti dirimu kamu. Enggak boleh kamu ecer di media-media sosial. Instagram lah, TikTok lah, bahkan Twitter lah, apa maneh mek Facebook. Ndak boleh. Kamu jauh lebih mahal daripada itu semua. Moga-moga Allah selalu menjaga kalian semua. Insyaallah. Kalau sampai lali, iki mau acarane Maulid sampai lali. Aku seneng. Aku itu anggrem delok tempat pendidikan yang kemudian concern terhadap mengaji, saya selalu akan ikut bangga dan saya selalu merasa bahwa saya ikut memiliki ini. Kita semua ini memiliki satu garis perjuangan yang sama. Bagaimana apa yang diperjuangkan oleh guru-guru kita di masa-masa lalu itu mulai pelan-pelan kita memantaskan diri untuk mencoba meneruskannya. Makanya sampean sing istiqomah, sampean sing padang, sing ngaji sing tenanan, kalau ada liburan-liburan yang kira-kira hanya seminggu 10 hari, sebaiknya sampean nggak pulang. Loh enggak, ini sebaiknya itu kan yang bagi, iya bora, yang bagi, sebaiknya nggak pulang. Ya kalau terpaksa pulang, hati-hati, situasi lagi tidak kondusif. Loh tenan ini serius ini, kalau memang terpaksa pulang kamu harus hati-hati, jangan sembrono. Situasi lagi tidak baik-baik saja, tapi moga-moga bibarokatil maulid, moga-moga Indonesia segera aman, tenang, kondusif. Ngene mergo dawuh Sultanul Arifin, siapa tuh? Sultanul Arifin siapa? Iku jenenge Sultanul Aulia. Sultanul Arifin itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya beda no, awakmu iki ya pesan. Aja sampe boyong wis pokoke. Ketok ijik suwi wayahe boyong kowe. Cara bahasa Inggrisnya awakmu iki jek mendo banget lah. Min khawasi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dzalikal am. Wa busyra ajilah binailil bughyati wal maram. Min khawasi maulidin nabi annahu amanun fi dzalikal am. Di antara keistimewaan maulid yang kita baca, makanya penting kamu boleh pulang, tapi tolong karena ini bulan maulid, tolong perbanyak baca maulid di rumah-rumah kalian semua. Siapa tahu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keamanan akan datang di sana. Ini penting ini. Ben beto kamu kambek santri apa gak santri, paham gak? Mereka sedang berjuang untuk melayakkan taraf hidupnya, untuk meminta keadilannya di jalan-jalan. Kamu juga berjuang dengan doa-doa sebagai wujud kesantrian. Paham bro? Paham bro? Kamu ngomong ini paham bro? Bahwa di antara keistimewaan maulid adalah ini bisa menjadi pengaman untuk satu wilayah, pengaman bagi kita semua. Bahkan ini adalah cara yang cukup efektif untuk menggapai harapan dan cita-cita. Iku maca maulid. Makanya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa juga Imam Suyuti yang mengatakan. Imam Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin au masjidin au mahallatin
quri'a fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun rumah, masjid atau tempat apapun kok di sana dibaca maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Kok ono omah, ono masjid atau tempat apapun kemudian dibacakan maulid, insya Allah malaikat akan terus menaungi tempat tersebut dan Allah akan sangat mudah untuk menurunkan rahmatnya. Makanya dimanapun kalian berada, khususnya ketika kamu di rumah, tolong baca maulid-maulid itu. Maulid itu penting. Al-Imam Abu Syamah Al-Muqaddasi mengatakan, mumpung babe maulid, bari langsung mulai aku, terakhir ini. Al-Imam Abu Syamah Al-Muqaddasi mengatakan, aku suwi gak mulutan lali aku awale. Min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina kullal am ma yuf'alu fi syahri al-maulid alladhi yuwafiqu yawma wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang sangat-sangat istimewa yang dilakukan, artinya gini loh, coba bid'ah paling menarik kata beliau Al-Imam Abi Syamah. Imam Abi Syamah itu guru Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa bid'ah yang paling penting untuk diteruskan adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari, yakni di setiap tahun, yakni di bulan Maulid yang disesuaikan dengan hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Ayo kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya kalau ket wau matur, ket wau niku kula matur, aku diundang Maulid gak pate seneng mergo apa? Maulid itu hubungannya kambek ngetokne duit. Lah adat di rumah kita, iku anggere Maulid kiai iki panen. Makanya udah diundang Maulid rada awang-awangan. Iya Gus, apa meneh ning daerahmu? Wah, Pasuruan, pokoknya Pasuruan sak mengetan ya. Wis anggere mulitan wis rawame kiai malah. Masya Allah. Tapi kabeh muga-muga makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberi pertolongan kepada kita semua, kepada bangsa kita, kepada rakyat kita, kepada para pemimpin kita. Moga-moga negara kita ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tentram. Dan teman-teman yang hari ini lagi berjuang dimanapun berada, moga-moga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting semuanya tertib, semuanya tidak anarki atau bahkan tidak zalim. Jangan sampai kita meneriakkan kedzaliman yang dilakukan oleh beberapa oknum, kemudian kita sendiri juga melakukan kedzaliman yang sama. Kita menganggap bahwa para pemimpin, oknum-oknumnya ada yang melakukan kezaliman kepada kita semua sebagai rakyatnya, kemudian kita rakyatnya juga melakukan kezaliman yang sama, atau bahkan yang lebih parahnya kita zalim terhadap sesama rakyat yang ada. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para simbah nyai, kula nyuwun agungi pangapunten kalau memang ada keliru-keliru, ada enggak tepatnya, ada enggak pasnya. Estu nyuwun tambihipun pangestu, donga dinonga mugi-mugi tansah saestaya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.